Justru kalau kita bicara dalam konteks apapun, ritual-ritual yang ada di dalam tradisi Islam, let's say yang 5 kali sehari sholat, itu kan adalah proses healing sebetulnya. Iya, walaupun itu dikenal sebagai pilar Islam kan. Pilar Islam, karena segala sesuatu akan menjadi Islam. Islam itu kan damai. Iya. Kedamaian terjadi ketika jiwanya tenang. Latihan untuk menenangkan jiwa namanya sholat gitu. So that's why sholat itu dalam bahasa artinya terhubung, connecting to the higher self gitu. Itu yang bikin aku jadi pindah kesebut ya. Gitu ceritanya. Iya, di tengah kegalauanku mencari ketenangan itu gitu, aku mencoba untuk melakukan sholat dan disitulah aku mendapatkan kedamaian saat benar-benar sendirian. Betul. Tapi Mbak, aku mau relate kan nih ya. Aku tuh research hampir 14 tahun nih. Benar. Dan kita tahu bahwa, ya maaf ya kalau kita bicara Indonesia negara yang orang Islamnya paling banyak, tapi ternyata nggak paling Islami gitu. Kenapa? Iya. Salah satunya banyak orang di Indonesia yang melakukan ritual nggak ngerti apa-apa. Jadi sekarang ada orang yang baca Qur'annya rajin, hatam iya, sholat iya, tapi dia nggak ngerti tujuannya untuk apa. Kenapa? Karena hanya dilakukan dalam bentuk dogma dan doktrin. Iya. So that's why sholat tidak memengaruhi kejiwaan yang tenang, karena dikerjainnya aja didorong oleh yang namanya fearness gitu. Karena kita udah terdoktrin dari kecil kalau nggak sholat jadi dosa, nanti masuk neraka. Makanya orang kalau ngerjain itu tuh ya yang penting seakan-akan hanya menggugurkan kewajiban, tapi tidak terkoneksi kepada esensial gitu. Itu yang terjadi dalam konteks ya based on research-nya Abu gitu ya. Nah sehingga tidak ada korelasi antara sholat itu kan jembatan bukan tujuan. Iya. Makanya kan kalau di dalam Quran tuh ada kata-kata utsluma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat, dan ini part yang paling menarik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu itu mencegah perbuatan keji dan munkar. So kalau sekarang let's say kita ngegosip kan keji ya. Sebelum zuhur ngegosip, abis zuhur ngegosip. Berarti sholatnya nggak sadar. Lawan kata sadar namanya mabuk. Maka janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Maksudnya mabuk apa? Iftitahnya nggak ngerti, Al-Fatihahnya nggak ngerti, bacaan pendeknya nggak ngerti. Tiba-tiba Assalamualaikum, udah aja. Nah itu Kilat kan sholatnya gitu. satu kilat. Yang kedua, itu kan cuman aku 4 yang sholat. Jadi kadang-kadang aku tuh nggak bisa ngebedain ini orang lagi sholat apa lagi senam sih gitu. Jangan-jangan cuman olahraga, tapi jiwanya tidak terkoneksi gitu. Makanya ada satu statement juga bahwa fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Yang konteks di situ hanya menggugurkan kewajiban, menyelesaikan rokaat, tapi tidak membuat your soul atau jiwa kita jadi safe and secure gitu. Makanya ending dari sholat itu adalah salam kanan dan salam kiri gitu. Jadi kalau abis sholat rese gitu, abis sholat tetap ribet gitu, ya berarti kan tidak holistik antara aku 4 jasad, aku 3 jiwa, aku 2 ruh, jadi nggak nyambung gitu. Jadi maksudnya sholatnya masih mikirin gasnya udah dimatiin atau belum Nah, gitu. balik lagi Mbak, gimana muhusnya begitu Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3 ya gitu. Iya sih, siapa tuh yang suka gitu tuh. Ya kan, sehingga tidak menjadikan si 5 kali itu sebagai me time. Ya Mbak Sam psikolog lah ya, aku gak harus ceritain lagi tentang bagaimana jiwa itu bergejolak kan. Iya. Jiwa bergejolak karena datang dari impuls pendengaran dan penglihatan. Betul gak? Yang kita dengar dan yang kita lihat akan jadi pikiran. Bahwa jiwa kita ini, manas kita ini kan pikiran, perasaan dan emosi. Ini kan semuanya relate pasti. Nah, sesaat kita menyadari dari subuh ke zuhur aja, itu impuls pendengaran, penglihatan, pikiran kan terjadi terus tuh. Benar. So begitu Allahu Akbar, stop sebentar. Istirahat bentar. Disconnecting dari apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan. So that's why kita mengambil wudhu kan. Wudhu itu kan sebetulnya releasing tuh. Maka ketika wudhu membasuh telinga kan bukan ngebersihin kuping. Yang kamu dengar dari subuh ke zuhur apa sih? Yang kamu lihat dari subuh ke zuhur apa sih? Yang kamu pikirin apa sih? Yang kamu ucapin apa sih? Yang kamu posting apa sih? Langkah kemana? Itu kan deep contemplating sebetulnya. Sebenarnya. Iya kan? Sehingga untuk masuk ke dalam level yang namanya penyatuan di sholat, kenapa sholat juga awalnya adalah menutup ini semua dan untuk membuka hati, itu kan me time sebetulnya. Proses healing sebetulnya. Untuk menjeda sesaat dari pikiran, perasaan, emosi, memori, imajinasi. So kita punya calmness gitu. Sebenarnya. Cuman kan hal-hal ini nggak diceritain.
nggak menjadi sesuatu hal yang umum gitu. Intinya berapa rakaat, bacaannya apa, selesai. Makanya orang tua tuh banyak banget yang nanya gini Mbak Sam, kamu udah sholat atau belum? Lupa, target sholat itu adalah kejinya turun, munkarnya turun. Kan kayaknya akan lebih esensi kalau kamu hari ini tenang gak jiwanya? Iya ya. Kamu hari ini maafin orang gak? Kalau pertanyaannya dibalik gitu ya. Iya. Jadi sibuk di jembatan, tapi gak nyampe ke tujuan gitu. Yang akhirnya jadi judgement sosial bahwa yang jadi soleh itu adalah yang rajin ke masjid begitu gitu. Salah? Enggak sih. Tapi ketika sholat itu hanya menjadi jembatan tanpa menuju kepada titik sampai, berarti kan gak utuh gitu. Gak utuh. Terpecah juga jiwanya. Iya. Ya makanya yang teman saya psikiatri bilang bahwa sholat rajin tapi stres gitu. Berarti kan gak fulfillment di soulnya. Iya. Gitu, nggak feel safe and secure gitu. Berarti kan nggak ada keimanan dong kalau gitu. Iya. Kenapa? Karena nggak ada knowledge. Sholatnya dilakukan hanya apa? Kebiasaan gitu. Filosofinya nggak diperdalam ya. Yes, pemaknaan sih. Karena kan kita tuh penting banget untuk memaknai sesuatu yang paham sih sebenarnya. Ya, harus memahami apa yang kita lakukan. Karena kalau yang kita lakukan tidak kita pahami, jadi autopilot kan. Jadi habits. Benar. Dan once itu jadi habits ya udah sih. Kenapa ya? Karena dulu disuruh orang tua aja. Selesai. Itu mending. Kalau yang lebih dalam, karena aku takut sesuatu gitu. Nah ketakutan ya Mbak Sam tahu ya, seseorang yang melakukan atas dasar ketakutan, udah pasti gak ikhlas ngerjainnya. Tapi marketing kan banyak yang nakut-nakutin. Anyway, ditakut-takutin pada level tertentu penting. Yes. Iya. Untuk membentuk muscle memory iya. Misalnya TK SD, nah kamu sholat ya, nanti mama kasih permen. Dia kan gak pengen sholatnya, tapi dia pengen permennya. Tapi masa udah S1, S2, S3 masih nyari permen sih gitu. Iya. Masih nyari transaksional sih gitu. Nah kan itulah kenapa penting banget juga untuk selalu mendalami apa yang kita lakukan. Tidak hanya dalam ranah aku empatnya, fisikalnya, tapi connecting soulnya sih gitu.